Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ketemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau menyertai kami sampai saat ini. Dan kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuduskan dan urapi kami. Urapi firman-Mu sehingga firman datang bagi kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Saya bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Yang berbahagia adalah kita semua membacakan, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi, tema firman Tuhan pada hari ini, berdiri teguh dan jangan goyah. Ada beberapa hal yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus melalui ayat pembacaan yang kita baca pada kesempatan ini. Yang pertama adalah berdiri teguh. Berdiri teguh berarti dia berdiri tidak goyang. Dia tetap kuat, dia kokoh, dia tidak berubah. Dalam hal pendirian, dalam hal kesetiaannya. Dia teguh. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, tentunya kepada kita semua agar kita juga berdiri teguh. Kita ada di akhir zaman ini diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang seringkali membuat orang menjadi goyah, tidak tetap pada pendiriannya. Oleh karena kehidupan misalnya, oleh karena ekonomi, oleh karena kedudukan, kekayaan, atau apapun yang membuat banyak orang tidak teguh. Tetapi firman Tuhan menasihatkan kepada kita agar kita berdiri teguh. Kita berdiri teguh di dalam hal apa? Dalam hal iman kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Puji Tuhan. Kepada jemaat yang ada di Korintus dikatakan mereka hendaklah berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan. Kita pun harus berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan. Hari-hari terakhir ini akan muncul ajaran-ajaran yang menyesatkan. Akhir-akhir ini akan muncul pengajaran-pengajaran yang menjadikan orang tersesat. Tetapi ingat, firman Tuhan sudah menasihatkan kepada kita agar kita tetap berdiri teguh di dalam iman. Tidak berubah. Kita harus tetap kepada keyakinan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab memang keselamatan hanya datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap hal yang kita harapkan, dalam setiap hal yang kita doakan, kita juga harus teguh di dalam iman. Tidak boleh kita berubah-ubah. Tidak boleh kita bimbang, tetapi kita harus yakinkan diri kita. Kita juga harus yakinkan orang lain bahwa hanya di dalam Tuhan kita dapat memperoleh apa yang kita harapkan. Hanya di dalam Tuhan kita dapat memperoleh keselamatan. Jadi kita harus teguh di dalam iman. Selain kita teguh di dalam iman, firman Tuhan juga berkata di dalam
2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-15. 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kepada jemaat yang ada di Tesalonika, juga Rasul Paulus menasihatkan kepada mereka untuk berdiri teguh, tentunya kepada iman. Dan juga untuk mereka teguh di dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus dan juga rasul-rasul yang lain kepada jemaat yang ada di Tesalonika, agar mereka tetap berpegang kepada ajaran-ajaran yang sudah mereka terima. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa hari-hari terakhir ini, bahkan pada akhir zaman ini akan muncul pengajaran-pengajaran yang menyesatkan banyak orang. Itu sebabnya kita harus selalu berhati-hati. Seperti dikatakan di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-15. Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata, tapi saya bacakan dari ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi di sini bahwa kita harus teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima. Firman yang sudah diberikan, yang sudah disampaikan kepada kita. Kita harus berpegang teguh. Kita tidak boleh meragukan, kita tidak boleh bimbang dengan keadaan hari-hari ini, tetapi kita harus teguh di dalam iman kepada Tuhan. Kita juga harus teguh di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Akan muncul ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang palsu. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus memiliki kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama yang dinasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Hal yang kedua yang dinasihatkan kepada mereka adalah jangan goyah. Goyah berarti tidak teguh. Itu sebabnya mereka dinasihatkan agar mereka tidak goyah. Goyah itu berarti goyang, tidak kuat. Tidak tetap pada pendiriannya, tidak kukuh pada keyakinannya, pada perkataannya. Dia berubah-ubah. Nah, firman Tuhan menasihatkan kepada kita agar kita teguh. Jangan kita goyah. Tetapi kita juga dikatakan bahwa kita harus berpegang teguh dalam iman, menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi. Kita tidak boleh goyah, sebagaimana dikatakan oleh Raja Daud. Ia tetap teguh, dia kuat. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-22. 2 Samuel pasalnya yang ke-22. Di sana firman Tuhan berkata ayatnya yang ke-37. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Daud berkata, mata kakiku tidak goyah. Berarti dia tetap pada pendiriannya. Dia tetap pada keyakinannya. Itu sebabnya Daud selalu mengalami kemenangan. Sekalipun dia menghadapi begitu banyak tantangan, peperangan, tetapi dia selalu mengalami kemenangan. Sebab dia percaya sungguh kepada Tuhan. Dia teguh dalam hal iman, dalam hal perkataan. Dia selalu tetap pada pendiriannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana juga di dalam Mazmur pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-8, juga di sana firman Tuhan mengatakan, saya bacakan untuk kita semua. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Daud berkata bahwa ia tidak goyah. Dia selalu memandang kepada Tuhan. Dia selalu percaya kepada Tuhan. Dia tidak goyah.
Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Hendaklah kita juga tetap teguh dan kita tidak goyah. Kita tetap berpegang pada kebenaran yang kita sudah terima. Kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan adalah tetap giat melayani Tuhan. Jadi kita dinasihatkan untuk teguh, tidak goyah. Dan kita juga dinasihatkan untuk tetap memberitakan Injil. Untuk kita tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Dan amanat itu juga diteruskan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita memiliki tugas tanggung jawab untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Hendaklah kita tetap melayani Tuhan. Biarlah kita tidak dilemahkan oleh apapun yang terjadi. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10 di sana kita lihat ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan katakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah kita semakin giat untuk melakukannya menjelang hari Tuhan. Melakukan apa? Persekutuan kepada Tuhan, peribadatan, melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita juga tidak lupa untuk kita tetap menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Kita memberitakan Injil kebenaran. Di mana keselamatan itu hanya datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita tetap teguh, biarlah kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, kita tidak goyah. Dan kita tetap memiliki komitmen untuk kita tetap memberitakan Injil. Menyaksikan tentang kebesarannya. Sebab dikatakan bahwa hendaklah juga kita tetap giat melayani Tuhan. Adakah kita masih tetap melayani Tuhan? Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih tetap teguh dalam iman, kita tidak goyah dan kita tetap melayani Tuhan. Dan mari kita tetap melakukannya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebab bila mana kita tetap melakukan dalam kesetiaan, maka Tuhan akan menyediakan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Baik itu berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, berkat keselamatan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan Engkau tanamkan di dalam hati kami. Dan firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Menjadikan kami tetap teguh, tidak goyah. Dan kami tetap setia untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Sebab apa yang kami lakukan, bila mana kami lakukan dengan kesetiaan, dengan ketulusan hati, dengan kasih, maka segala sesuatunya tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi akan menjadi kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.